Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 RT RW Kota Cimahi. Di sini kita akan mempresentasikan terkait mata kuliah Hukum Tata Ruang Guna Lahan yang berjudul Evaluasi Peraturan Daerah Kota Cimahi nomor 04 tahun 2021. Baik, slide selanjutnya. Baik, izin memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Dafas Kabima Alif dengan NPM 10070305522. Boleh, Raka? Nama saya Rahkaun Maulana dengan PM 10070703253. Nadine? Di sini dengan Nadine, Iskandari dengan NPM 1007030350027. Baik, akan diawali Di oleh sini ada presentasi oleh Nadine. di sini ada pendahuluan yang dimana kajian ini dibuat untuk mengevaluasi efektivitas spasial Perda tersebut serta mengkritisi beberapa kelemahan krusial seperti indikasi copy paste pasal jaring pipa bawah laut dan juga kesalahan nomenklatur administrasi desa adat yang tidak sinkron dengan hukum pemerintahan kota. Dan untuk di bab 1 itu eh, berfungsi sebagai kamus hukum yang dimana di dalamnya tuh bermuatan batas legal operasional yang terdiri dari struktur ruang, pola ruang, serta parameter matematis yuridis, dan juga koefisien lantai bangunan maupun koefisien dasar hijau, yang dimana dievaluasinya itu pada eh, pasal satu itu tuh secara mengejutkan itu menyantumkan bahwasanya jaring pipa itu kabel bawah laut dan juga serta infrastruktur minyak dan juga gas. Yang dimana di kota Cimahi itu tuh pedalaman cekungan Bandung yang nggak punya batas laut ataupun pesisir sama sekali. Selanjutnya ada di bab 2 itu mengenai tujuan, kebijakan, dan juga eh, strategi penataan ruang. Di bab ini itu guna mencapai visi tersebut itu tuh dirumuskan kebijakan pemantapan sistem pusat pelayanan, pemenuhan infrastruktur wilayah, juga keseimbangan pembangunan visi kota. Di sini evaluasinya itu di harusnya adanya RTH publik minimal 20% dan juga RTH privat dengan 10% dengan total 30%. Lalu dengan luas wilayah yang sempit itu 4,2 hektar yang ditambah dengan alokasi lahan hakam yang diisi dengan industri. Selanjutnya ada bab 3 yang dimana itu tuh mengenai rencana struktur ruang. Yang dimana struktur ruang ini tuh yang berisikan mengenai pusat pelayanan kota maupun pada jaringan-jaringan yang ada di kota Cimahi yang mengevaluasi mengenai algoritma dan juga krisis konektivitas dan juga kerentanan infrastruktur makro. Baik, slide selanjutnya dibacakan oleh Raka. Di presentasi. Baik, untuk slide bab 4 itu membagi peruntukan ruang Kota Cimahi menjadi dua zona utama, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Nah, kawasan lindung itu diarahkan untuk memperlindungi setempat seperti padan sungai dan RTH, sedangkan kawasan budidaya dialokasikan secara rigid untuk kawasan permukiman perkotaan, industri ramah lingkungan, perdagangan dan jasa fasilitas pelayanan umum SPU, serta kawasan khusus militer atau pertahanan keamanan. Baik, selanjutnya. Slide selanjutnya. Baik.
Nah, bab 5 ini memetakan wilayah-wilayah di Kota Cimahi yang diprioritaskan penataan ruangnya karena memiliki pengaruh sangat penting dalam sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan hidup. Nah, kawasan strategis ini berfungsi sebagai lokomotif pertumbuhan dan pusat proteksi khusus yang akan dijabarkan lebih detail ke dalam rencana detail tata ruang atau disebut RDTR. Baik, lanjut. Nah, bab 6 ini, gabungan ini mengatur instrumen operasional di tata ruang melalui indikasi program utama 5 tahunan serta mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian ini bertransformasi pasca Cipta Kerja yang mengandalkan instrumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KKPR, ketentuan umum ke peraturan zonasi KUPZ, pemberian insentif dan disinsentif hingga pengenaan sanksi administrasi bagi pelanggar tata ruang. Nah, secara yuridis administratif, Kota Cimahi adalah Baik, dilanjut oleh kesimpulan. Baik, kesimpulannya ada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2024 tentang RT/RW tahun 2024 sampai 2044 merupakan dokumen hukum dan spasial yang sangat krusial sebagai kompas pembangunan Kota Cimahi selama 20 tahun ke depan. Secara substansi, Perda ini telah berubah mengadopsi semangat transportasi regulasi pasca Undang-Undang Cipta Kerja melalui penerapan instrumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Namun, sebagian kota otonom berukuran sangat kecil dengan keterbatasan lahan yang ekstrim. Regulasi ini masih menyimpan berbagai paradoks paradoks ruang internal yang besar. Adanya dominasi lahan militer, tekanan konvensi lahan untuk permukiman dan industri, serta tumpang tindih pengawasan di kawasan Bandung Utara menjadi tantangan nyata yang membuat target ekologis seperti pemenuhan 30% ruang terbuka hijau atau RTH menjadi sangat utopis jika hanya mengandalkan pendekatan konvensional. Selain itu, aspek legal drafting dokumen ini dinilai kurang teliti karena masih menyisakan catatan material dan formil berupa klausul bawah laut bawah laut serta penggunaan nomenklatur desa adat yang tidak sinkron dengan hukum administrasi wilayah perkotaan. Selanjutnya, yang harus diperhatikan. Yang pertama ada pembersihan catatan hukum dan eh, rendungan rendungan si legal drafting, yaitu Pemkot Cimahi harus segera melakukan evaluasi dan revisi terbatas untuk menghapus frasa infrastruktur bawah laut. Lalu yang kedua ada korelasi nomenklatur pemerintahan perkotaan, berisikan istilah desa adat pada kawasan Cirendu wajib diubah secara administratif menjadi kawasan masyarakat hukum adat atau kawasan cagar budaya. Lalu yang ketiga ada kolaborasi lintas sektor untuk lahan HAMKA, yaitu mengingat besarnya porsi lahan militer 310 hektar yang membatasi ruang gerak pembangunan kota. Lalu yang keempat ada akselerasi penyusunan RDTR skala ketelitian tinggi, yaitu berisikan pengingat peta RT/RW ini hanya menggunakan skala minimal 1:25.000. Pemkot Cimahi harus segera memprioritaskan penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR bertingkat seteliti 1:5.000. Lalu yang terakhir ada ketegasan pengadilan zona utara versus selatan. Diperlukan mekanisme pengawasan yang radikal dan sanksi.
yang tegas pada wilayah Cimahi Utara guna menjaga fungsi resapan air kawasan Bandung Utara. Selanjutnya, baik, terima kasih. Sebelumnya ada quotes dari kelompok 5, yaitu penataan ruang kota sekecil Cimahi adalah seni menyeimbangkan ambisi ekonomi, keterbatasan lahan, dan kelestarian ekologi. Tentang kebesaran bukan lagi menyusun regulasi, melainkan keberanian menekan hukum tata ruang secara konsisten, membersihkan catatan-catatan draft hukum di dalamnya, serta kolaborasi tanpa ego sektoral. Baik, mungkin presentasi dari kami dicukupkan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.